Halo guys, balik lagi bersama gue Salam Biraski. Kali ini kita akan mencari tahu tentang matahari. Oh iya, di sini katanya komposisi dari matahari adalah sekitar 3/4 massa matahari adalah hidrogen, dan sisanya sebagian besar helium, hanya 1,69%. Dari matahari yang masih 5.628 kali massa bumi, terdiri dari unsur-unsur yang lebih apa itu namanya ini yang lebih berat seperti karbon, besi, neon, dan oksigen. Jarak rata-rata matahari dari bumi adalah sekitar 149,6 juta kilometer. Rata-rata dibutuhkan cahaya dari matahari sekitar 8 menit dan 19 detik untuk mencapai bumi. Galaksi pernah dianggap sebagai bintang yang relatif tidak penting. Matahari sekarang dianggap lebih terang dari sekitar 85% bintang di galaksi Bima Sakti. Itu terletak sekitar 2/3 jalan keluar dari pusat Bima Sakti, ya guys ya. Nah, struktur dari matahari adalah fotosfer adalah lapisan terluar matahari yang tipis di bawah fotosfer. Matahari menjadi buram, namun fotosfer itu sendiri hanya sedikit kurang buram daripada udara di bumi. Zona konvektif. Kolom termal membawa material panas ke permukaan matahari. Setelah bahan mendingin, ia jatuh kembali ke zona radiasi panas. Zona radiasi membawa panas intens inti keluar sebagai radiasi termal, dan material yang mendingin dengan cepat, dan densitas material matahari berkurang 100 kali lipat dari bagian atas inti di bagian zona radiasi. Inti 99% dari semua daya yang dihasilkan oleh matahari berasal dari jarak 24% dari jari-jari matahari. Fotosfer, lapisan buram. Zona konvektif, lingkaran panas di kolom termal. Zona radiasi, panas memancar keluar. Inti, reaksi fusi. Nah, ini itulah matahari, teman-teman. Nah, kita coba meneliti planet yang kita, guys, yaitu bumi. Bumi adalah tempat tinggal kita, guys. Nah, ini dia bumi. Kita jelajahi ensiklopedia. Ya, di sini permukaan sekitar 71% permukaan bumi ditutupi oleh lautan air asin, dan 30%-nya sisanya diambil oleh sisa diambil oleh 7 daratan. Permukaan luar bumi juga dibagi menjadi beberapa segmen yang kaku. Lihat bumi, guys. Nah, ini bumi kecil banget, tapi aslinya gede ini. Dan di samping bumi adalah bulan. Ini bumi. Aerosol dan 30% sisanya diambil oleh 7 daratan. Permukaan luar bumi juga dibagi menjadi beberapa segmen yang kaku atau lempeng tektonik yang bermigrasi melintasi permukaan selama jutaan tahun. Kemiringan aksial. Saat ini bumi dimiringkan pada porosnya sebesar 23,4 derajat, menghasilkan variasi musiman dalam iklim dan cuaca di seluruh permukaan planet ini selama 1 tahun. Magnetosfer. Medan magnet bumi dihasilkan di dalam wilayah inti terluar planet ini dan memanjangkan keluar untuk bentuk magnetosfer
penghalang yang mengelilingi bumi, menangkis partikel angin matahari, dan melindungi bumi dari radiasi matahari. Struktur dari bumi. Struktur kerak bumi bersama dengan bagian mantel paling atas membentuk litosfer. Litosfer dipecah menjadi serangkaian lempeng tektonik yang mengambang pada bagian yang lebih elastis dari mantel atas. Bahkan lempeng-lempeng ini memunculkan gempa bumi dan gunung berapi. Mantel adalah cangkang batu yang menyumbangkan 84% dari volume planet ini. Daerah mantel yang paling menonjol adalah paling padat dan relatif kaku. Inti luar. Perbedaan suhu dari inti luar mendorong arus konveksi. Dengan logam cair panas naik, mendingin, dan kemudian turun kembali ke inti dalam yang panas. Arus konveksi ini memberi daya pada medan magnet bumi. Inti dalam. Meskipun suhu di inti bagian dalam perkiraan hampir sama dengan permukaan matahari, tekanan ekstrim mencegahnya menjadi cair. Guys, segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.